Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan panas dengan panjang batangan L. Sebelum membahas materi tersebut, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Naila Mandu, Nasrul, Andi Alfian Syarifuddin, Amalia Sari Nur Faida, dan saya sendiri yaitu Suci Rahma. Adapun hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama solusi analitik persamaan panas dengan panjang batangan L, yang kedua solusi numerik persamaan panas dengan panjang batangan L, yang ketiga penyelesaian persamaan panas dengan panjang batangan L menggunakan solusi analitik dan solusi numerik, yang keempat perbandingan nilai pada solusi analitik dan solusi numerik, yang kelima, sintaks solusi numerik persamaan panas dengan panjang batangan L. Langsung saja untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu solusi analitik persamaan panas dengan panjang batangan L. Di sini akan ditinjau persamaan panas satu dimensi dengan panjang batangan L. Dengan bentuk PDP tidak berbeda jauh, yakni UT sama dengan C kuadrat UXX, di mana X besar dari 0 dan X kecil dari L. Dengan U sama dengan UX, T serta syarat awal dan batas berturut-turut, di mana nilai awalnya yaitu X, 0 sama dengan Fx, di mana X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L. Adapun syarat batasnya yaitu U0, T sama dengan 0 dan UL, T sama dengan 0. Dengan metode pemisahan variabel dimisalkan UX, T sama dengan X besar terikat dengan variabel X kecil, T besar terikat dengan variabel T kecil. Untuk UT sama dengan D do per do T, X besar terikat terhadap variabel X kecil, T besar terikat terhadap variabel T kecil sama dengan X besar terikat terhadap variabel X kecil, do T besar T kecil per do T sama dengan X besar terikat terhadap variabel X kecil, T aksen terikat terhadap variabel T kecil. Untuk turunan keduanya, untuk turunan kedua dari UXX sama dengan T besar terikat terhadap variabel T kecil dan X aksen terikat terhadap variabel X kecil. Kemudian kita substitusikan persamaan 1.4 ke dalam persamaan 1.1. Jadi diperoleh X besar X kecil, T aksen T kecil sama dengan C kuadrat X aksen terikat terhadap variabel X kecil, T besar terikat terhadap variabel T kecil. Jadi X besar terikat terhadap variabel X kecil, T aksen terikat terhadap variabel T kecil sama dengan X per XT per XT besar sama dengan C kuadrat X aksen X besar T besar terikat terhadap variabel T kecil per XT besar. Jadi T aksen per T sama dengan C kuadrat X aksen per X sama dengan K. Atau T aksen per T sama dengan K, di mana T aksen sama dengan T dikali K. Jadi T aksen dikurang K T sama dengan 0. Kemudian untuk C kuadrat X aksen per X sama dengan K, jadi X aksen sama dengan KX per C kuadrat, di mana X aksen dikurang KX per C kuadrat sama dengan 0. Nah, sebagaimana dalam metode pemisahan variabel, nilai K adalah konstan yang memenuhi fungsi dari waktu T sekaligus fungsi dari tempat posisi X. Persamaan 1.5 dan 1.5a dan 1.5b selanjutnya dapat ditulis menjadi dua persamaan diferensial biasa, yaitu T aksen dikurang KT sama dengan 0 dan X aksen dikurang K per C kuadrat X sama dengan 0 yang mempunyai tiga macam solusi yang tergantung pada nilai K-nya. Di mana untuk solusi pertama
dibakar sama dengan 0. Jadi persamaan 1.6b memberikan X aksen dikurang K per C kuadrat X sama dengan 0. Jadi K-nya diganti 0, sehingga menghasilkan X aksen sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Jadi integral X aksen sama dengan integral 0 terhadap dx. Jadi X aksen sama dengan A1. Kemudian X aksen sama dengan A1 kita integralkan kedua ruas. Jadi menghasilkan integral X aksen sama dengan integral A1 dx. Jadi X sama dengan A1 X ditambah B1. Nah, diperoleh solusi X besar terikat terhadap variabel X kecil sama dengan A1 X ditambah B1. Untuk syarat batas 1.3 dan persamaan pemisahan variabel 1.4 memberikan hubungan untuk U 0,T sama dengan 0, U X, T sama dengan X besar terikat terhadap variabel X kecil, T besar terikat terhadap variabel T kecil. Kemudian untuk U 0,T sama dengan, jadi X-nya kita ganti jadi 0. Jadi X besar dikali 0 dikali T besar terikat terhadap variabel T kecil. Karena T besar terikat terhadap variabel T kecil tidak sama dengan 0, maka X 0 sama dengan 0. Kemudian untuk UL, T sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti jadi L, sehingga menghasilkan UL, T sama dengan XL, T besar T kecil sama dengan, karena T besar terikat terhadap variabel T kecil tidak sama dengan 0, maka XL sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan persamaan 1.8 dan 1.9 ke dalam persamaan 1.7 sehingga diperoleh X0 sama dengan A10 ditambah B1. Karena X0 sama dengan 0, jadi X0 diganti jadi 0, sehingga 0 sama dengan A1 dikali 0 ditambah B1. Begitu pula dengan XL, yaitu XL-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti jadi 0 sehingga akan menghasilkan X0 sama dengan A1 dikali L ditambah B1. Jadi 0 sama dengan A1 L ditambah B1. Dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 0 sama dengan A1 dikali 0 ditambah B1 dan 0 sama dengan A1 L ditambah B1. Yang berarti nilai A1 sama dengan 0 dan B1 sama dengan 0. Kedua nilai ini bila disubstitusikan ke persamaan 1.7 diperoleh X besar terikat terhadap variabel X kecil sama dengan 0. Selanjutnya bila disubstitusikan ke persamaan 1.5 diperoleh U X, T sama dengan 0, yakni solusi trivial persamaan diferensial parsial. Kemudian untuk solusi kedua di mana K-nya besar dari 0. Jadi K-nya kita simbolkan sebagai lambda kuadrat. Kemudian kita substitusikan K sama dengan lambda kuadrat ke persamaan 1.6b sehingga X aksen dikurang K per C kuadrat X sama dengan 0. Jadi K-nya diganti lambda kuadrat sehingga menghasilkan X aksen dikurang lambda per C kuadrat X sama dengan 0. Kemudian kita mencari persamaan karakteristiknya, yaitu X-nya sama dengan E pangkat Rx, kemudian X aksennya sama dengan RE pangkat Rx, kemudian untuk X aksennya sama dengan R kuadrat E pangkat Rx, sehingga R kuadrat ERX dikurang lambda per C kuadrat ERX sama dengan 0. ERX dikali R kuadrat dikurang lambda per C kuadrat sama dengan 0. Karena ERX tidak sama dengan 0, maka R kuadrat dikurang lambda per C kuadrat sama dengan 0.
Jadi lambda per C kuadrat dipindah luaskan sehingga R kuadrat sama dengan lambda per C kuadrat. Jadi R sama dengan lambda per C. Untuk persamaan ini mempunyai solusi X besar terikat terhadap variabel X kecil sama dengan A2 E pangkat lambda per C X ditambah B2 E pangkat min X per C X untuk persamaan 1.10. Kemudian kita gunakan persamaan 1.8 dan 1.9 pada persamaan 1.10. Jadi diperoleh X0 sama dengan A2 E pangkat lambda per C. Jadi X-nya kita ganti 0 ditambah B2 dikurang B2 E pangkat min lambda per C dikali 0 sehingga akan menghasilkan 0 sama dengan A2 ditambah B2. Kemudian untuk SL sama dengan A2 E pangkat lambda per C, jadi X-nya diganti L, kemudian ditambah B2 E pangkat min lambda per C dikali L sehingga akan menghasilkan 0 sama dengan A2 E pangkat lambda per C L ditambah B2 E pangkat min lambda per C L. Dari persamaan pertama kita dapat menyimpulkan bahwa A2 sama dengan negatif B2. Kemudian kita substitusikan nilai A2 sama dengan negatif B2 ke persamaan kedua, sehingga akan menghasilkan 0 sama dengan min B2 E pangkat lambda per CL ditambah B2 E pangkat min lambda per CL. Jadi 0 sama dengan B2 dikali E pangkat min lambda per CL dikurang E pangkat lambda per CL. Karena E pangkat min lambda per CL tidak sama dengan E pangkat lambda per CL, maka solusi yang memenuhi persamaan di atas adalah B2, yaitu B2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita substitusikan B2 sama dengan 0 ke persamaan pertama, sehingga kita peroleh A2 sama dengan 0 yang bersolusikan A2 sama dengan 0 dan B2 sama dengan 0, yaitu solusi trivial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama, yaitu solusi 3, di mana untuk K-nya ini kurang dari 0. Kita misalkan K-nya itu negatif lambda kuadrat. Nah, untuk persamaan 1.6b segera dapat ditulis X double aksen dikurang K per C kuadrat X sama dengan 0. Yang mana K-nya itu kita ganti menjadi min lambda kuadrat, sehingga X double aksen dikurang dalam kurung negatif lambda kuadrat per C kuadrat X kali X sama dengan 0. Di sini karena negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga hasilnya itu X double aksen ditambah lambda per C kuadrat X sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari persamaan karakteristiknya, yang mana X-nya itu sama dengan E pangkat Rx, lalu diturunkan satu kali menjadi X aksen sama dengan R E pangkat Rx, lalu diturunkan lagi untuk kedua kalinya mendapatkan X double aksen sama dengan R kuadrat kali E pangkat Rx. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X double aksennya, di mana R kuadrat E pangkat Rx ditambah lambda per C kuadrat E pangkat Rx sama dengan 0. E pangkat Rx dalam kurung R kuadrat ditambah lambda per C kuadrat sama dengan 0. Karena E pangkat Rx-nya itu tidak bernilai 0, maka R kuadrat ditambah lambda per C kuadrat sama dengan 0. Kita pindah luaskan, lalu R kuadrat sama dengan min lambda per C kuadrat. Lalu R-nya itu sama dengan akar min lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan plus minus lambda per C kali I. Yang bersolusikan X terikat terhadap X kecil sama dengan A3 cos lambda per C X ditambah B3 sin lambda per CX.
Dengan A3 dan B3 merupakan konstanta integrasi, selanjutnya kita gunakan persamaan 1.8 dan 1.9 pada persamaan 1.11 sehingga diperoleh X besar 0 sama dengan A3 cos lambda per CX ditambah B3 sin lambda per CX. Karena X0-nya itu 0 sama dengan A3 kali cos 0 ditambah B3 kali sin 0. Nah, cos 0 itu bernilai 1 dan sin 0 itu bernilai 0, maka A3 sama dengan 0. Lalu untuk X terikat terhadap L sama dengan A3 cos lambda per C kali L ditambah B3 sin lambda per C kali L sama dengan 0 sama dengan A3 cos lambda per C kali L ditambah B3 sin lambda per C kali L. Bila B3-nya itu sama dengan 0 dan karena A3-nya juga sama dengan 0, solusi yang diperoleh itu tidak lain dan tidak bukan yaitu solusi trivial. Untuk solusi yang bukan trivialnya, kita ambil nilai B3-nya itu tidak sama 0 sehingga persamaan 1.12b memenuhi persamaan X besar terikat X kecil sama dengan A3 cos lambda per CX ditambah B3 sin lambda per CX. Dan untuk X besar terikat terhadap L sama dengan A3 cos lambda per CL ditambah B3 sin lambda per CL. Dan kita substitusikan nilainya 0 sama dengan 0. Nah, lanjut untuk X besar terikat terhadap L sama dengan A3 cos lambda per C kali L ditambah B3 sin lambda per CL. Lalu untuk X besar terikat L itu nilainya 0, A3-nya juga 0, maka 0 sama dengan 0 ditambah B3 sin lambda per C kali L, sehingga sin lambda kali L per C sama dengan 0. Karena sin NP sama dengan 0, maka lambda per L per C sama dengan NP, dengan N-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, atau lambda per N kali C kali P per L. Hal ini juga berarti K sama dengan min lambda kuadrat sama dengan negatif N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Jadi solusi 1.11 yang tidak trivial adalah X besar terikat terhadap X kecil sama dengan B3 kali sin NP kali L X. Persamaan diferensial biasa 1.6a dengan 1.15 sekarang dapat kita tulis menjadi T aksen dikurang K besar kali T sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai K-nya menjadi T aksen dikurang dalam kurung negatif N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat kali T sama dengan 0. Negatif ketemu negatif menjadi positif sehingga T aksen per T sama dengan negatif N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita integralkan sehingga integral dari 1 per T dt sama dengan negatif integral N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat dt. Nilai dari integral 1 per T dt itu ln T, dan nilai dari negatif integral N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat dt itu negatif N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat kali T ditambah C. Sama dengan ln T sama dengan min negatif kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat kali T ditambah ln C. Di mana diketahui ln T dikurang ln C itu sama dengan ln T per C. Maka ln T per C sama dengan E pangkat negatif N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat kali T, dan T per C sama dengan E pangkat min N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat T. Jadi persamaan yang tepat adalah T besar terikat terhadap T kecil sama dengan C besar
E pangkat E berpangkat min negatif N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat T, sehingga diperoleh solusi T besar terhadap T kecil sama dengan D3 E pangkat negatif N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat T. Nah, kita substitusikan kembali persamaan 1.11, 1.13 ke 1.4 sehingga diperoleh U X, T sama dengan B3 kali sin NP per L kali X dikali D3 E pangkat negatif N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat T. Atau dengan menuliskan B3 dan B3 dikali D3 itu sama dengan E, sehingga diperoleh U X, T-nya itu sama dengan E besar kali E pangkat min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat kali T sin NP per LX, di mana N-nya ini 0,12 dan E-nya itu merupakan konstanta. Dengan prinsip superposisi, kita peroleh solusi persamaan 1.19 yang lebih umum, yaitu U X, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat negatif N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat T sin NP per L kali X. Dengan EN-nya ini yang belum diketahui dan dapat ditentukan melalui syarat awal yang belum digunakan. Kita substitusikan persamaan 1.2 ke persamaan 1.20 sehingga diperoleh UX, 0 sama dengan Fx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga En sin NP per L kali X. Dengan hasil akhir itu Fx-nya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga En sin NP per L kali X. Nilai konstanta En ini ditentukan dengan menggunakan deret Fourier, yaitu kita kalikan kedua ruas persamaan 1.21 dengan sin NP per L kali X, sehingga dapat dituliskan sin NP per L kali X Fx sama dengan lambda N sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min En per 2 dalam kurung cos M tambah N kali Pi per L kali X kurang cos N kurang N kali Pi per L kali X. Perlu kita perhatikan bahwa persamaan di atas ini berjalan dari N sama dengan 0 sampai N-nya sama dengan tak hingga. Khusus untuk M sama dengan N, kita peroleh sin MP per L kali X, Fx sama dengan min En per 2 dikali cos 2 MP per L kali X dikurang 1. Sebagaimana dalam deret Fourier, kita integralkan kedua ruas persamaan dari 0 sampai dengan L terhadap variabel X. Maka integral 0 sampai L sin MP per LX dikali Fx dx sama dengan sigma N sama dengan 0 dan N tidak sama dengan M sampai tak hingga E pangkat En per 2 dalam kurung integral 0 sampai L cos M ditambah N kali Pi per L dikali X dikurang cos N kurang N kali Pi per L dikali X dx dikali dikurang En per 2 dikali integral 0 sampai L cos 2 NP per L kali X dikurang 1 dx. Atau integral 0 sampai L sin NP per L kali X Fx dx sama dengan sigma N sama dengan 0 dan N tidak sama dengan M sampai tak hingga dikurang En per 2 dalam kurung sin M ditambah NP per L dikali X
per M ditambah N Pi per L dikurang sin M kurang N kali Pi per L dikali X per M kurang N kali Pi per L, di mana batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya L dikurang EM per 2 sin 2 MP per L X per 2 MP per L dikurang X dan dengan batas bawah 0 dan batas atas L. Sehingga nanti itu didapat nilai dari EM-nya itu sama dengan 2 per L integral 0 sampai L sin MP per L kali X Fx dx. Di sini nilai M adalah sembarang bilangan bulat dengan menggantikan M dengan N dari variabel integrasi X dengan C diperoleh hubungan EN sama dengan 2 per L integral 0 sampai L sin NP per L dikali C FC dc. Substitusikan persamaan 22 ke persamaan 20, jadi kita peroleh solusi akhir dari persamaan panas dengan panjang batangan L adalah Ux, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung 2 per L integral 0 sampai L sin NP per L C FC dc dikali E pangkat negatif N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat T sin kali sin NP per L kali X. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dapat disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas terkait solusi numerik persamaan panas dengan panjang batangan L. Nah, persamaan panas satu dimensi dengan panjang batangan L, bentuk PDP-nya yaitu UT sama dengan C kuadrat UXX, di mana X besar sama dengan 0, kecil sama dengan L, dan T besar sama dengan 0. Dengan U sama dengan UXT serta syarat awal yakni UX0 sama dengan Fx, di mana X besar sama dengan 0, kecil sama dengan L. Dan syarat batas yakni U0T sama dengan 0, di mana T besar sama dengan 0. Syarat batas yang kedua yaitu UL, T sama dengan 0, di mana T besar sama dengan 0. Nah, pada persamaan 2.1 akan dihampiri menggunakan metode beda hingga dengan mendekati UXT dengan interval untuk ruang X yaitu X besar sama dengan 0, kecil sama dengan L, dan untuk waktu T yaitu T besar sama dengan 0. Pertama, diskritisasi interval ruang X yaitu X besar sama dengan 0, kecil sama dengan L, sehingga titik-titik X-nya menjadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan delta X, titik sampai dengan Xn, sampai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan delta X, sampai dengan Xn sama dengan N dikurang 1 delta X, atau Xi sama dengan I dikurang 1 delta X dengan I sama dengan 1,2 sampai dengan N. Nah, N ini merupakan jumlah keseluruhan dari titik-titik X termasuk yang ada pada batas. Adapun delta X dapat dicari dengan rumus delta X sama dengan L dikurang 0 per N dikurang 1 sama dengan L besar per N dikurang 1. Yang kedua, dikritisasi interval waktu T yaitu T besar sama dengan 0 sehingga titik-titik T-nya menjadi T1 sama dengan 0, T2 sama dengan delta T sampai dengan Tm sama dengan M dikurang 1 delta T, atau Tj sama dengan J dikurang 1 delta T dengan J sama dengan 1, 2 sampai dengan M, di mana M merupakan jumlah keseluruhan dari titik-titik X termasuk yang ada pada batas. Adapun delta T dapat dicari dengan rumus delta T sama dengan T dikurang 0 per N dikurang 1 sama dengan T per N dikurang 1.
Berikut merupakan gambar dikritisasi persamaan panas satu dimensi. Nah, titik-titik grid adalah sebanyak N dikali M, yaitu yang N dikali M. Dengan pemisalan penulisan berdasarkan persamaan 2.4 dan persamaan 2.6, maka UXI, TJ dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu UXI dikali TJ sama dengan UIJ. Jadi, pada gambar 2 merupakan skema eksplisit persamaan panas satu dimensi di mana warna hijau merupakan nilai atau titik yang diketahui, sedangkan titik warna kuning itu merupakan nilai titik yang tidak diketahui. Nah, untuk menyelesaikan persamaan panas satu dimensi dengan dihampiri menggunakan pendekatan Dirac-Taylor, UT sama dengan C kuadrat UXX, pada persamaan di sebelah kiri akan digunakan hampiran selisih maju untuk turunan pertama U terhadap T, yakni UT untuk UX, T ditambah lambda T di sekarang titik T adalah UT XI, TJ sama dengan UIJ plus T dikurang UIJ per delta T. Nah, pada persamaan di sebelah kanan akan digunakan hampiran selisih pusat, yaitu untuk turunan kedua U terhadap X, yakni UXX untuk U, X ditambah delta X, T, dan U, X kurang delta X, T di sekitar titik X adalah UXX, XI, TJ sama dengan UI tambah 1J dikurang 2IJ tambah UIJ dikurang 1 per delta X kuadrat. Nah, dengan menggunakan gambar 2 akan dicari penyelesaian persamaan panas satu dimensinya. Nah, kita substitusikan persamaan 2.9 dan 2.10 ke persamaan 2.1 sehingga diperoleh bentuk UIJ plus 1 dikurang UIJ per delta T sama dengan C kuadrat UI plus 1J dikurang 2 UIJ ditambah UI dikurang 1J per delta X kuadrat. Kemudian persamaan 2.11, persamaan di atas ini akan kita kalikan dengan delta T dan jumlahkan dengan UIJ. Nah, sehingga UIJ plus 1 sama dengan C kuadrat delta T per delta X kuadrat, UI tambah 1J dikurang 2 UIJ ditambah UI kurang 1J ditambah UIJ, atau dapat ditulis UIJ plus 1 sama dengan R dikali UI ditambah 1J dikurang 2 UIJ ditambah UI dikurang 1J ditambah dengan UIJ. Dengan R merupakan, kita misalkan C kuadrat delta T per delta X kuadrat. Jadi, solusi penyelesaian persamaan panas satu dimensi dengan menggunakan metode beda hingga, yakni UIJ plus 1 sama dengan R dikali dengan UI tambah 1J ditambah 1 dikurang 2R UIJ ditambah R dikali UI dikurang 1J. Dengan R-nya itu merupakan C kuadrat delta T per delta X kuadrat, di mana I-nya itu sama dengan 1, 2 sampai dengan N, dan J sama dengan 1, 2 sampai dengan M. Nah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya penyelesaian persamaan panas dengan panjang batangan L menggunakan solusi analitik dan solusi numerik. Nah, yang pertama contoh persamaan panas dengan panjang batangan L. Jadi bentuk persamaan panas dimensi dan panjang batangan L, bentuk PDP-nya tidak berbeda jauh, yakni UT sama dengan C kuadrat UXX, di mana X besar dari 0 dan kecil dari L. Dan T-nya besar 0, kecil tak hingga, dengan U sama dengan UX, T. Serta syarat awal dan batasnya berturut-turut. UX, 0 sama dengan 2X
di mana X besar 0 kecil sama dengan 0,5. 2 kali 1 kurang X, di mana X besar sama dengan 0,5 dan kecil dari 1. Kemudian U 0, T sama dengan 0. U 1, T sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persoalan dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui menggunakan solusi analitik. Nah, jadi pertama itu menggambarkan bentuk persamaan panas dengan menentukan domain atau daerah yang ingin dicari menggunakan solusi analitik. Kemudian selanjutnya itu jadi baca Yang ini. kita gambarkan domainnya seperti yang Begitu aja. Langsung begitu. Tapi tidak tahu kan tadi. Dia gitu. Sempat tidak tahu kalau ada salah di sini. Alfian, salah Alfian. Mulai lagi di sini. Ya. Apa tadi? Aku capeknya. Jadi kita gambarkan domainnya seperti yang terlihat pada gambar. Jadi kita gambarkan domainnya seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan panas menggunakan metode pemisahan variabel. Nah, jadi dimisalkan U, X, T ke dalam bentuk terpisah berikut ini. U, X, T sama dengan X, X, T, T. Do U per DT, do U per do T sama dengan X, X, T aksen T. Do U per do X sama dengan X aksen X, T, T. Kemudian do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan X double aksen X, T, T. Kemudian substitusikan persamaan 3.5 dan 3.6 ke persamaan U, X sama T. Sehingga maka diperoleh X, X, T aksen T sama dengan X double aksen X, T, T. T aksen T per TT sama dengan X double aksen X per XX. Nah, pada persamaan 3.7, pros kiri itu bergantung pada T, sedangkan pros kanan bergantung pada X, sehingga dapat misalkan sebuah konstanta yang tidak bergantung pada keduanya. Nah, misalkan konstantanya adalah lambda, maka persamaan 3.7 dapat tulis menjadi T aksen T per TT sama dengan X double aksen X per XX sama dengan lambda. Nah, T double aksen T per TT sama dengan lambda. X double aksen X per XX sama dengan lambda. Nah, dengan lambda sama dengan konstanta. Selanjutnya mencari nilai konstan dengan lambda lebih dari 0 dan lambda sama dengan 0 serta lambda kurang dari 0 seperti yang dilakukan untuk memperoleh persamaan 1.23. Sehingga pada persamaan ini diperoleh solusi umum. Maka solusi umum dari UX, T adalah UX, T sama dengan sigma N kurang 1 sampai dengan tak hingga AN sin NPX E pangkat min N kuadrat Pi kuadrat T. Dengan kondisi awalnya UX, 0 sama dengan Fx. Maka diperoleh Fx sama dengan sigma N sama dengan N kurang 1 sampai dengan tak hingga AN sin NPX dikali E pangkat min N kuadrat Pi kuadrat dikali 0. Nah, sehingga Fx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AN sin NPX. Selanjutnya persamaan 3.11 dikalikan dengan sin MPX per L dan diintegralkan terhadap X dengan intervalnya itu X besar 0 kecil 1, maka diperoleh sebagai berikut. Integral 0 sampai dengan 1 Fx sin MPX dengan integral 0 sampai dengan 1 sigma N sama dengan 1 sampai dengan hingga dari AN sin NPX dikalikan sin MPX. Nah, pada saat M tidak sama dengan N, dari nilai integral 0 sampai dengan 1 sin NPX sama dengan 0. Jika ingin hasilnya tidak sama dengan 0, maka M-nya itu sama dengan N. Sehingga persamaan 3.12 dengan asumsi M sama dengan N diperoleh integral 0 sampai dengan 1 Fx sin NPX sama dengan integral 0 sampai dengan 1 dari AN sin NPX dikali sin MPX. Integral 0 sampai dengan 1 Fx sin NPX sama dengan integral 0 sampai dengan 1 AM sin kuadrat
NPX dx, sehingga pada saat M tidak sama dengan N, dari nilai integral 0 sampai dengan 1 sin NPX dikali sin MPX sama dengan 0. Jika ingin hasilnya tidak sama dengan 0, maka M-nya sama dengan N, sehingga persamaan 3.12 dengan asumsi M sama dengan N itu diperoleh integral 0 sampai dengan 1 fx sin MPX dengan integral 0 sampai dengan 1 AN sin NPX dikali dengan sin MPX. Integral 0 sampai dengan 1 fx sin MPX sama dengan integral 0 sampai dengan 1 AM sin kuadrat MPX dx. Nah, pada persamaan 3.13 ini dapat dimisalkan bahwa P itu sama dengan MPX dan DP-nya sama dengan MP dx, hingga diperoleh dx sama dengan DP per MP. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan 12 ke persamaan 11, maka diperoleh integral 0 sampai dengan 1 fx sin MPX sama dengan 0 integral 0 sampai dengan 1 AN sin kuadrat P dp per MP. Integral 0 sampai dengan 1 fx sama dengan sin MPX sama dengan 1 per MP dikali AM, integral 0 sampai dengan MP dikali MP dari 1/2 dikali 1 kurang cos 2pi dp sama dengan 1/2 dikali 1 per MP AM, integral 0 sampai dengan MP 1 dikurang cos 2pi dp 2p dp sama dengan 1/2 dikali 1 per MP AM dikali integral 0 sampai dengan MP dp dikurang integral 0 sampai dengan MP cos 2p dp. Nah, pada persamaan 3.15 ini dapat dimisalkan 2p sama dengan P. Nah, sehingga 1/2 dp. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan 3.16 ke persamaan 3.15, maka diperoleh integral 0 sampai dengan 1 fx sin MPX sama dengan 1/2 MP AM dikali dp batas bawah 0 sampai dengan batas atas MP dikurang integral 0 sampai dengan 2 MP cos P dikali 1/2 dp sama dengan 1/2 MP AM dikali MP dikurang 1/2 dikali 1/2 sin V batas bawah 0 batas atas MP sama dengan dp per MP AM dikali MP dikurang 1/2 sin 2 MP dengan 1/2 MP AM MP. Nah, selanjutnya diperoleh 1/2 AM sehingga AM-nya sama dengan 2 dikali integral 0 sampai dengan 1 fx sin NPX sebagai persamaan 3.17. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai awal pada persamaan 3.2 ke persamaan 3.13 ini, maka diperoleh N sama dengan 2 integral 0 sampai dengan setengah 1/2 2x 2 dikali x sin NPX dx ditambah integral 1/2 sampai dengan 1 dari 2 dikali 1 kurang x dikali dengan sin NPX dx. Selanjutnya itu menyelesaikan persoalan dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui menggunakan solusi analitik. Nah, jadi kita substitusikan nilai N ke persamaan 3.18. Nah, untuk mencari nilai A1 sampai dengan A5 dengan menggunakan MATLAB yang sudah terlampir dalam lampiran, maka dari itu masing-masing nilainya adalah A1 sama dengan 0,81074 5552739 kemudian A2-nya itu 0,00646132462383 kemudian A3-nya itu diperoleh min 0,09036999489953 4-nya diperoleh min 8,19471 dikali 10 pangkat min 10 kemudian A5-nya itu 0,3232619515621. Nah, untuk semua nilai N, maka dapat disubstitusikan masing-masing ke nilai AN ke persamaan 3.10, sehingga solusi eksaknya adalah U X, T sama dengan 0,810745552739333
sin Px dikali dengan E pangkat min 1 kuadrat Pi kuadrat T ditambah dengan 0,006464132462383 dikali dengan sin Px dikali E pangkat min 2 kuadrat Pi kuadrat T dikurang dengan 0,09979949948953 sin MP dikali dengan E pangkat min 3 kuadrat Pi kuadrat T ditambah dengan min 8,19471 dikali 10 pangkat min 10 sin sin Px dikali dengan E pangkat min 1 kuadrat Pi kuadrat T ditambah dengan 0,32326159515621 sin Px dikali dengan E pangkat min 1 kuadrat Pi kuadrat T ditambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita substitusikan masing-masing nilai X dan T tersebut, maka diperoleh U1 0,5, 0,01 sama dengan itu apa ini? U1 sebenarnya 0,5 koma begitu. 0,5. Sehingga diperoleh U1 sama dengan 0,5, 0,01 sama dengan 0,745810438011693. Kemudian U2 0,5,0,02 sama dengan 0,68120304873344. Nah, kemudian U3 0,5,0,003-nya itu diperoleh 0,609478169304901. Kemudian U4 0,5,0,014 sama dengan 0,549118620711225. Kemudian U5-nya U5 0,5,0,05 sama dengan 0,496 275 727452109. Nah, jadi sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang sempat dipaparkan oleh pemateri keempat. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kelima untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait menyelesaikan persoalan dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui menggunakan solusi numerik. Adapun langkah-langkah penyelesaian persoalan persamaan panas dengan solusi numerik adalah sebagai berikut. A. Menetapkan bentuk persamaan panas, kondisi batas, dan kondisi awal dari persamaan panas. Kemudian, membagi domain I dengan grid sebanyak NXM, maka jarak antar grid yaitu delta X sama dengan 1/n kurang 1 dan delta X sama dengan 1/n kurang 1. Dapat dilihat pada gambar, di mana pada titik-titik hijau itu adalah bagian yang diketahui, sedangkan pada titik-titik yang berwarna kuning itu adalah bagian yang tidak diketahui. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu dengan menentukan nilai U, X, Y pada titik-titik di batas dengan menggunakan syarat batas U 0, T sehingga menghasilkan 0. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai U, X, Y pada titik-titik di batas dengan menggunakan syarat-syarat batas U 0, T sama dengan 0. U, X, 0 sama dengan Fx dan U, L, T sama dengan 0. Maka diperoleh nilai titik-titik grid pada batas seperti pada gambar yang tertera di bawah. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu dengan menentukan dan menyelesaikan nilai U yang tidak kita ketahui. Untuk menentukan UT dan UXX dengan metode Implicit Forward Time Central Space atau FTCS, kita misalkan persamaan panasnya UT sama dengan C pangkat 2 UXX untuk 0 kurang dari X kurang dari L dan 0 kurang dari T kurang dari hingga dengan U sama dengan UX, T serta syarat awal dan batas berturut-turut UX, 0 yaitu 2X untuk 0 kurang dari X kurang dari 0,5 dan 2 kali 1 kurang X untuk syarat batas 0,5 kurang dari sama dengan X kurang dari 1.
Untuk U 0, T sama dengan 0 dan U 1, T sama dengan 0. Dengan delta X sama dengan 0,1 dan 0,1. Untuk UT menggunakan beda maju, yaitu do U per do T sama dengan UJ pangkat I tambah 1 kurang UJ pangkat I per delta T. Sehingga untuk UXX dengan pusat dapat dituliskan dengan do pangkat 2U per do X pangkat 2 sama dengan UJ tambah 1 pangkat I tambah 1 tambah UJ kurang 1 pangkat I tambah 1 kurang 2 UJ pangkat I tambah 1 per delta X pangkat 2. Dengan kemudian kita substitusikan persamaan 16 dan 17 ke persamaan 1 sehingga menghasilkan UJ pangkat I tambah 1 kurang UJ pangkat I per delta T sama dengan UJ plus 1 pangkat 1 tambah I tambah UJ kurang 1 pangkat I tambah 1 sama dengan kurang 2 UJ pangkat I tambah 1. Nah, kemudian kita jabarkan menjadi UJ pangkat I tambah 1 dikurang UJ pangkat I sama dengan delta T per delta X pangkat 2 dikali UJ tambah 1 pangkat I tambah 1 ditambah UJ kurang 1 pangkat I tambah 1 dikurang 2 UJ pangkat I tambah 1. Sehingga kemudian menghasilkan UJ pangkat I tambah 1 sama dengan delta T per delta X kuadrat dikali UJ tambah 1 pangkat I tambah 1 tambah UJ kurang 1 pangkat I tambah 1 kurang 2 UJ pangkat I tambah 1 ditambah UJ pangkat I. Sehingga menghasilkan lagi delta X kuadrat UJ pangkat I sama dengan delta X kuadrat UJ pangkat I tambah 1 dikurang UJ tambah 1 pangkat I tambah 1 tambah UJ kurang 1 pangkat I tambah 1 dikurang 2 UJ pangkat I tambah 1 dikali delta T. Sehingga menghasilkan delta X kuadrat UJ pangkat I sama dengan delta X kuadrat UJ pangkat I tambah 1 sama dengan delta T UJ tambah 1 pangkat I tambah 1 ditambah delta T UJ kurang 1 pangkat I tambah 1 dikurang 2 delta T UJ pangkat I tambah 1 menghasilkan delta X kuadrat UJ pangkat I sama dengan delta T UJ kurang 1 pangkat I tambah 1 ditambah delta X kuadrat ditambah 2 delta T dikali UJ pangkat I tambah 1 dikurang delta T UJ tambah 1 pangkat I tambah 1. Nah, kemudian kita misalkan A sama dengan delta T, B sama dengan delta X kuadrat, tambah 2 delta T, dan C sama dengan delta X kuadrat. Maka min A U pangkat maka min A U J pangkat I maka min UJ kurang 1 pangkat I tambah 1 ditambah B UJ pangkat I tambah 1 dikurang A UJ tambah 1 pangkat I tambah 1 sama dengan C UJ pangkat I. Jika J indeks dari X di mana X sama dengan 1,2, 3, 4, 5 dan I indeks dari T di mana I 1,2, 3, 4, 5. Ketika I sama dengan 1, maka J1 sama dengan min AU 0 pangkat 2 ditambah BU1 pangkat 2 dikurang AU2 pangkat 2 sama dengan CU1 pangkat 1. J2 sama dengan 2 sama dengan min AU I pangkat 2 ditambah BU 2 pangkat 2 dikurang AU 3 pangkat 2 sama dengan CU 2 pangkat 1. J3 sama dengan min AU 2 pangkat 2 ditambah BU 3 pangkat 2 dikurang AU 4 pangkat 2 sama dengan CU 3 pangkat 1. J4 min AU 3 pangkat 2 ditambah BU 4 pangkat 2 dikurang AU 5 pangkat 2 sama dengan CU 4 pangkat 1. J5 min AU 4 pangkat 2 ditambah BU 5 pangkat 2 dikurang AU 6 pangkat 2 sama dengan CU 5 pangkat 1.
Kemudian langkah berikutnya yaitu membentuk persamaan linear dari titik-titik grid dalam domain. Persamaan ini dengan menggunakan persamaan akui. Selanjutnya terbentuk sistem persamaan linear AX tambah B, yaitu matriks B min A 0 0 0 0 min A B min A 0 0 0 min A B min A 0 0 0 min A B min A 0 0 0 0 min A B dikali matriks X-nya U1 pangkat 2, U2 pangkat 2, U3 pangkat 2, U4 pangkat 2, U5 pangkat 2 sama dengan matriks B-nya yaitu CU1 pangkat 1, CU2 pangkat 1, CU3 pangkat 1, CU4 pangkat 1, CU5 pangkat 1. Kemudian kita mencari solusi dari sistem persamaan linear yaitu 0 tambah BU1 dikurang AU2 sama dengan 0,002 min AU1 ditambah B01 kurang dari U2 kurang AU3 sama dengan 0,004 min AU2 ditambah BU3 sama dikurang AU4 sama dengan 0,006 min AU3 ditambah BU4 dikurang AU5 sama dengan 0,008 min AU4 ditambah BU5 sama dengan 0,01. Untuk masing-masing nilai A sama dengan delta T, B sama dengan delta X kuadrat, plus 2 delta T, untuk C sama dengan AX kuadrat. Adalah A sama dengan 1 pada iterasi pertama, T sama dengan 0, B sama dengan 0,02, C sama dengan 0,01. Sehingga 0,02 U1 dikurang U2 sama dengan 0,0002. Min U1 ditambah 002 U2 dikurang U3 sama dengan 0,0004 min U2 ditambah 0,02 U3 dikurang U4 sama dengan 0,00006 min U3 ditambah 0,02 U4 dikurang U5 sama dengan 0,00008 min U4 ditambah 0,02 U5 sama dengan 0,01. Untuk menghitung U1 sampai U5 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan atau menggunakan program MATLAB, maka masing-masing nilai U1 sampai U5 adalah sebagai berikut. U1 0,5,0,01 sama dengan 0,0822360248. Untuk U2 0,5,0,02 sama dengan 0,717915975. Untuk U3 0,5,0,03 itu nilainya 0,643480007. U4 0,5,0,04 sama dengan nilainya itu 0,584331638. Untuk U5 0,5,0,05 itu nilainya 0,5344237. Untuk U6 sampai ke UN dapat dihitung dengan program MATLAB. Selanjutnya, kita masuk kepada perbandingan nilai solusi analitik dan solusi numerik. Dalam penyelesaian perbandingan solusi analitik dan solusi numerik masing-masing menggunakan metode pemisahan variabel dan metode beda hingga implisit pada saat delta T sama dengan 0,1. Dari perbandingan kedua diperoleh persentase Galat sebagai berikut. Dari perbandingan kedua itu diperoleh persentase Galat sebagai berikut. UX, T dengan nilai T 0,01 diperoleh selisih 0,047777925 dengan Galat 6%. Untuk T 0,02 diperoleh selisih 0,0367129227 dengan Galat 5%. Untuk T 0,03 diperoleh selisih 0,03400191 dengan Galat 6%. Untuk T 0,04 diperoleh selisih 0,03521318 dengan Galat 6%. Dan untuk T 0,05 dengan selisih 0,0381479973 dengan Galat 8%. Sehingga dari tabel 3.1 menunjukkan hasil persentase Galat UX, T pada saat T sama dengan 0,01 sampai dengan 0,1 dengan UX, T sama dengan 0,5 meningkat dari 6% sampai 8%. Adapun selisih atau sisa di antara kedua solusi itu menunjukkan jaraknya sedikit sehingga menghasilkan Galat yang kecil.
Selanjutnya, perbandingan solusi analitik ini dan solusi numerik masing-masing menggunakan metode variabel dan metode beda hingga implisit. Pada saat delta X sama dengan 0,01, dari perbandingan kedua diperoleh persentase galat sebagai berikut. Untuk T 0,01 dengan selisih 0,025927778, galatnya itu 3%. Untuk T 0,02 memperoleh selisih 0,019885065 dengan galat 3%. Untuk T 0,03 memperoleh selisih 0,01777738 dengan galat 3%. Dan untuk T 0,04 memperoleh selisih 0,01733464 dengan galat 3%, dan untuk T 0,05 itu memperoleh selisih 0,0177563738 dengan galat 4%. Nah, dari tabel di atas menunjukkan hasil persentase galat U X, T pada saat T-nya 0,01 sampai dengan 0,1 dengan U X, T sama dengan 0,5 meningkat dari yang awalnya 3% sampai kepada 4%. Adapun selisih atau sisa di antara kedua solusi itu menunjukkan jaraknya sedikit sehingga menghasilkan galat yang kecil. Hasil perbandingan analisis galat antara tabel 3.1 dan tabel 3.2 membuktikan bahwa beda hingga implisit pada saat delta X berada 0,01 lebih besar dari metode beda hingga implisit pada saat delta X 0,1. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah beberapa materi yang sempat kami paparkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.